Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, Stambuk F551-19050. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program sederhana yaitu aplikasi CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete menggunakan bahasa PHP dan juga database MySQL. Kemudian pertama-tama kita membuat database di MySQL. Database yang kita buat di sini kita beri nama biodata, kemudian tabelnya kita kasih nama tb_biodata. Kemudian kita buka struktur. Di sini ada 4 file. File pertama yaitu id_biodata dengan tipe data integer dengan panjang kolom 6. Kemudian index auto increment. Kemudian file kedua kita beri nama, kemudian variabel karakternya kita kasih panjang kolomnya 25, kemudian alamat, tipe datanya teks, kemudian hobi, tipe data varchar, kita kasih juga kolomnya panjangnya 25. Seperti itu. Kemudian di sini ID biodatanya pakai index auto increment. Setelah itu kita masuk ke codingannya. Di sini codingannya ini ada 4, yaitu kita buat folder koneksi.php, kemudian tambah.php, edit.php, kemudian index.php. Kita buat, kemudian kita masukkan di sistem C, kemudian exam, kemudian htdocs kita buat juga kita masukkan di dalam folder biodata. Di sini yang pertama saya akan jelaskan yaitu koneksi. Kemudian di sini koneksinya kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian di sini variabelnya host sama dengan localhost, kemudian $username sama dengan root, kemudian passwordnya kita kasih kosong, kemudian ada database-nya di sini biodata. Kemudian MySQLi sama dengan new MySQLi, $host_username, kemudian $pass, kemudian $database. Di sini ini untuk koneksi ke database MySQL. Di sini ada kondisi, kemudian if MySQLi connect error, kemudian akan muncul pesan koneksi gagal, Anda tidak bisa terhubung dengan database. Kemudian keluar. Lainnya akan muncul pesan Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Kemudian yang di sini tambah.php. Di sini kita menggunakan HTML, head, MySQL, create, record. Di sini menggunakan bahasa PHP juga. Kemudian di sini ada $action isset, kemudian $post action. Di sini ada kondisi actionnya adalah create, untuk membuat biodata. Kemudian include koneksi.php. Di sini query-nya masukkan data ke dalam tabel biodata. Kemudian yang tadi, kemudian nama, MySQLi, real, escape, string, post, nama, dimasukkan nama, kemudian alamat, masukkan alamat, kemudian hobi. Di bawahnya sini ada kondisi if MySQL query, jika datanya benar, maka yang dimasukkan di sini akan muncul pesan data berhasil ditambahkan. Jika ada kesalahan dalam penginputan biodatanya, kemudian akan muncul di sini pesan gagal menambahkan data. Kemudian $MySQLi close. Di sini programnya menutup. Kemudian di bawah ini HTML-nya HTML untuk tabel yang ditambah. Sini font, action, kemudian method post, kemudian tabelnya tabel nama, kemudian input teks, tipenya teks, kemudian nama, kemudian alamat, hobi. Di sini ada input hidden name sama dengan action, kemudian value create. Di sini untuk create untuk menyimpan data yang biodata tadi akan dikirimkan ke dalam indeks. Kemudian nanti kita kalau mau melihat datanya kita mengklik back to index, kemudian begitu. Kemudian yang di sini ada edit PHP. Di sini menggunakan bahasa juga sama, include koneksi.php. Di sini akan masuk ke koneksi juga. Di sini actionnya is set, kemudian post action,
kemudian $post action. Kemudian di sini ada kondisi juga if action sama dengan update. Kondisi yang di sini yang dipakai adalah update. Di sini query-nya update tb underscore biodata set. Di sini untuk mengupdate data atau mengganti atau mengubah data yang sudah ada pada indeks. Misalnya nama MySQLi real escape string nama, kemudian alamat hobi, di mana ID biodatanya itu akan diganti. Kemudian merequest di ID biodata. Kemudian di sini ada kondisi if MySQLi query. Kemudian di sini akan jika selesai datanya diubah akan muncul data berhasil diubah. Kalau tidak bisa, kalau gagal akan muncul di sini else-nya data gagal diubah. Kemudian query di sini untuk memilih ID biodata nama alamat dari tabel biodata, di mana tabel ID biodatanya MySQLi real escape string, kemudian di request dari ID biodata, limitnya 0,1. Result di sini sama dengan MySQLi query, kemudian row result fetch asop. Fetch asop ini fungsinya untuk mengambil data dari database seperti ID biodata, row, tipe array seperti itu. Nama kemudian sama dengan $row nama, alamat row alamat, hobi row hobi. Kemudian di bawah sini HTML untuk tabel yang diindeks untuk mengganti, mengedit dan menghapus. Untuk mengedit di sini sama kayak tadi, ada tipe teks nama, value-nya PHP echo nama, baru teks alamat, kemudian hobi. Di sini yang bedanya saja ada value update untuk mengupdate data, kemudian submit, kemudian value edit untuk mengedit seperti itu. Kemudian nanti data yang telah diedit itu akan masuk ke indeks PHP untuk diubah lagi, langsung datanya nanti setelah diupdate nanti terubah datanya seperti itu. Kemudian di sini index.php, di sini data biodata, di sini semua data-datanya nanti yang akan tampil. Kemudian include connection.php, masuk ke koneksi, kemudian action sama dengan iset, $get action, kemudian di sini ada kondisi. Di sini ada kondisi delete dibuat di sini. Di sini fungsinya ada query sama dengan delete from tabel biodata, di mana ID biodata sama dengan MySQLi real escape string get biodata. Kemudian di sini ada kondisinya, di mana jika berhasil menghapus biodatanya nanti muncul pesan user was deleted. Kemudian yang lainnya database error atau tidak bisa menghapus data yang telah dibuat seperti itu. Kemudian di bawahnya sini query sama dengan select from tabel biodata, kemudian number resultnya, kemudian 6 result sama dengan result 6 row seperti itu. Kemudian di sini ada untuk menambah kayak echo-nya untuk menambah tambah data gitu ya, tambah data baru untuk membuat data. Di sini juga campuran juga di sini masuk ke untuk tabel HTML. Kemudian di sini jika untuk menghapus data, sini while row ini untuk menghapus di dalam tabel yang untuk menghapus data yang dalam tabel, nanti kita klik hapus, kemudian nanti akan keluar pertanyaan atau pop up ini pakai pemrograman bahasa JavaScript. Nanti di sini script type text JavaScript function delete data ID biodata, nanti muncul pop up di mana kita akan diberikan konfirmasi apakah kita benar-benar akan menghapus datanya atau tidak. Jika kita menghapus datanya, maka data yang ada di indeks itu akan terhapus seperti itu. Jika cancel tidak akan kembali seperti itu. Kemudian kita masuk saja langsung ke contohnya. Di sini kita menggunakan examnya dikasih nyala, Apache sama MySQL-nya dikasih nyala seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke sini. Nah, di sini tampilan untuk tambah datanya.
Sini kita masukkan biodata, nama Fajar, kemudian alamat dan kangkung, hobi, olahraga. Kita save. Kemudian di sini muncul Anda berhasil membuat koneksi dengan database, berhasil ditambahkan. Kemudian untuk melihat database yang sudah kita tambahkan tadi, kita back to index. Di sini tampil biodata yang tadi yang kita buat. Di sini ada Fajar, alamat, dan kangkung, kemudian hobi, olahraga. Di sini ada aksinya edit dengan hapus. Kita masuk ke edit. Nah, di sini ketika kita pencet edit, misalnya kita mau ganti namanya, misalnya dia pindah di Jalan Jamur, seperti itu. Kemudian hobinya sudah diganti juga jadi berenang kan. Kemudian edit. Di sini data berhasil diubah. Kemudian kita back to index. Nah, di sini biodata yang tadi kita ubah sudah terganti. Alamatnya jadi Jalan Jamur, hobinya berenang. Kemudian untuk kita di sini ada hapus. Kalau kita mau hapus, kita klik hapus. Kemudian muncul pop-up localhost say are you sure? Apakah kita yakin untuk menghapus data ini? Kemudian kita tekan OK. Kemudian nanti datanya tidak ditemukan seperti itu. Kalau kita mau tambah data baru, kita tambah data baru kembali seperti itu. Fajar, kemudian dan kangkung, hobi, traveling, save, kemudian kita masukkan lagi misalnya Adit, alamat, jalan apa, dan kacang, kemudian hobinya panjat, pagar, kemudian save. Kemudian jika kita melihat biodata yang tadi kita ubah, kita masukkan biodata baru, kemudian kita ke indeks. Nanti masuk lagi di sini langsung terurut. Data yang baru ditambahkan akan muncul di bagian kedua, yaitu Adit. Di sini yang pertama yang tadi kita pakai auto increment itu Adit dan kacang panjang, kemudian panjat pagar seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.